Kali ini kita akan membahas tentang materi mengenai cost of production. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu cost. Cost adalah biaya. Menurut hukum penawaran, perusahaan yang bersedia memproduksi dan menjual lebih besar kuantitas suatu barang pada saat harga barang tersebut tinggi. Itulah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, itu adalah cost. Hal ini menghasilkan kurva penawaran yang miring ke atas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang total revenue, total cost, dan profit. Total revenue atau bisa disebut sebagai total penerimaan itu jumlah yang diterima perusahaan dari penjualan keluaran. Yang kedua itu total cost, yaitu total biaya keseluruhan, di mana nilai pasar dari input yang digunakan perusahaan produksi. Yang ketiga itu profit, yaitu keuntungan. Keuntungan sama dengan total revenue, total penerimaan dikurang total cost, yaitu total biaya yang dikeluarkan. Ini adalah contoh tabel dari production function and total cost. Kita ambil contoh yaitu number of works, itu adalah pekerja di mana pekerjaannya 1, terus output yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut adalah 50. Terus ada marginal product, ada cost of factory, ada cost of work, dan total cost. Cost of factory itu adalah biaya untuk sewa tempat, sewa gedungnya itu tetap atau sama, tidak ada yang berubah karena tidak mempengaruhi pekerjanya. Sedangkan cost of works itu adalah gaji, di mana pekerjanya 1 berarti gajinya 10, pekerjanya 2 berarti gajinya bertambah 20, 30, sampai seterusnya. Dan total cost-nya ini adalah total cost sama dengan cost of factory, yaitu sewa tempat, ditambah dengan cost of works, yaitu gaji pekerja tadi. Dapatlah total cost-nya. Untuk marginal produk akan dijelaskan di materi selanjutnya. Masuk ke production and cost. Yang pertama yaitu the production function. Fungsi produksi menunjukkan hubungan tersebut antara kuantitas input yang digunakan untuk membuat suatu barang dan kuantitas output barang tersebut. Yang kedua itu marginal produk. Yang seperti sebelumnya tadi, yaitu produk marginal dari setiap masukan dalam produksi proses adalah peningkatan output yang timbul dari suatu unit tambahan dari masukan tersebut. Yang ketiga itu diminishing marginal product, yaitu hasil yang menurun adalah penurunan output marginal dari suatu proses produksi karena jumlah satu faktor produksi meningkat secara bertahap, menjaga semua faktor produksi lainnya. Selanjutnya, contoh kurva dari production function, yaitu apabila number of works yaitu pekerjanya naik atau bertambah, maka output yang dihasilkan atau quantity yang dihasilkan juga akan naik. Seperti yang ada di kurva ini. Bisa dilihat kurvanya di 150 yang paling tinggi dan pekerjanya di angka 5. Ketika produksinya meningkat, maka pekerja akan bertambah. Hubungan antar kuantitas suatu perusahaan dapat berproduksi dan biayanya menentukan harga keputusan. Kurva total biaya menunjukkan hubungan ini secara grafis. Selanjutnya, ini adalah tabel sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang marginal produknya. Bagaimana cara mencari marginal produk? Caranya adalah 50, quantity 50 dikurang dengan quantity yang di atasnya itu 0, maka hasilnya adalah 50. Dibagi dengan number of works-nya yaitu 1 dikurang dengan 0 yaitu 1. Maka 50 bagi dengan 1 yaitu 50. Begitu juga selanjutnya, di mana 90 dikurang dengan 50 menghasilkan 40 dibagi dengan number of works-nya itu 2 dikurang dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Maka 40 bagi 1, hasilnya adalah 40. Begitulah cara mencari marginal produk. Selanjutnya ini ada contoh kurva total cost curve, di mana ketika kuantitinya naik atau semakin ke kanan, maka total cost-nya akan naik, yaitu semakin ke atas. Di awal naik dikit, yaitu di angka 30, sampai selanjutnya di angka 80, nanti di akhir naiknya akan besar. Kuantitinya sama dengan 0 dan total cost-nya sama dengan 30, disebut fixed cost. Di sini saya kasih catatan agar kalian tidak lupa dan tidak bingung mengenai kurva total cost curve. Selanjutnya, kita akan membahas fixed and variable cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah kuantitas output yang dihasilkan. Variable cost, yaitu biaya variabel, adalah biaya yang bervariasi kuantitas output yang dihasilkan. Yang ketiga itu total cost. Total fixed cost yang disingkat sebagai TFC dan total variable cost yaitu TVC
Dan total cost yaitu TC. TC sama dengan TFC ditambah TVC. Dan ini adalah contoh tabel. Hubungan quantity dan total cost bagaimana? Itu ketika kuantitinya naik atau bertambah, maka total cost-nya akan naik. Yang kedua itu hubungan quantity dan fixed cost. Ketika quantity naik, maka fixed cost-nya tetap. Karena fixed cost ini itu biaya yang tidak mempengaruhi yang lain. Yang ketiga itu hubungan quantity dan variable cost. Ketika kuantitinya naik atau bertambah, maka variable cost-nya juga akan naik. Selanjutnya yaitu average cost, yaitu biaya rata-rata. Biaya rata-rata dapat ditentukan dengan membagi biaya perusahaan dengan jumlah output yang dihasilkan. Biaya rata-rata adalah biaya setiap unit produk pada umumnya. Average fixed cost yaitu disingkat sebagai AFC, kurvanya itu turun, kuantitinya naik, tetapi AFC-nya ini turun. Terus ada average variable cost yaitu AVC, kurvanya naik, kuantitinya naik, AVC-nya naik. Average total cost yaitu ATC, kurvanya turun dulu, baru nanti dia naik. ATC sama dengan AFC ditambah AVC. Selanjutnya, ini rumus agar mempermudah kita mencari AFC, AVC, dan ATC. Yang pertama itu AFC sama dengan fixed cost dibagi dengan quantity. Yang kedua yaitu AVC, variable cost dibagi dengan quantity. Maka akan mendapatkan AVC. Yang ketiga yaitu ATC, total cost dibagi dengan quantity. Balik lagi ke tabel di mana kita sudah mengetahui cara mencari AFC, AVC, dan ATC. Bagaimana cara mencari marginal cost? Marginal cost adalah selisih biaya ketika quantity bertambah 1. Marginal cost sama dengan change in total cost dibagi change in quantity. Kita masuk ke contoh di mana TC sama dengan 3,80 dan kuantitinya adalah 2. Bagaimana cara mencari marginal cost-nya? Sama seperti yang sebelumnya tadi, di mana 3,80 dikurang dengan 3,30 di atas dari 3,80 ini. Hasilnya 0,50. Kita cari kuantitinya, yaitu 2, di mana dikurang 1 di atasnya, maka hasilnya adalah 1. Maka 0,50 dibagi dengan 1. Hasilnya adalah 0,50. Maka dapatlah marginal cost-nya 0,50. Di sebelahnya, di tabel sebelahnya, di mana TC-nya sama dengan 7,80 dikurang 0, karena di atasnya kan 0, tidak ada. Dan kuantitinya adalah 6, di atasnya juga tidak ada, berarti 0, berarti MC-nya atau marginal cost-nya 7,80 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 1,30. Marginal cost-nya benar ya, 1,30. Dan dapat kita lihat pada contoh tabel tersebut di mana total cost naik, maka kuantitinya pun akan naik. Sama halnya dengan kurva ini di mana total cost-nya naik, maka kuantitinya pun akan naik, di mana fixed cost-nya adalah 3,00 pada kuantiti 0 dan semakin lama semakin naik pada kuantiti 10 dan total cost-nya 15,00. Ini adalah contoh dari tabel ketika dibuat kurva di mana titik MC, ATC, AVC, dan AFC digabung. Dan ini ketika MC dan ATC berpotongan. Kapan terjadi perpotongan antara MC dan ATC? Mari kita bahas. Ketika ATC mencapai minimum, maka ATC akan naik. Disitulah MC, marginal cost, dan average total cost berpotongan. Ketika ATC lebih besar daripada marginal cost, maka kurva dari ATC akan turun, tidak naik. Apabila ATC naik atau mencapai minimum, maka langsung dipotong oleh marginal cost, seperti yang saya bilang sebelumnya. Dan ketika marginal cost lebih besar daripada ATC, maka ATC akan naik, tidak turun. Cost curve and their shape. Biaya marginal meningkat seiring dengan jumlah output diproduksi. Hal ini mencerminkan sifat marginal yang semakin berkurang produk. Typical cost curve. Marginal cost naik, maka quantity akan naik. Average variable cost membentuk huruf U pada kurva. Marginal cost atau MC akan berpotongan dengan ATC. Average total cost ketika ATC mencapai minimum. Dan yang terakhir ini adalah contoh rangkuman dari pembahasan sebelumnya beserta tabelnya, yaitu ada quantity, total cost di mana pengerjaannya FC ditambah VC, fixed cost, variable cost,
average fixed cost di mana FC dibagi quantity, average variable cost sama dengan VC dibagi quantity, ada average total cost di mana TC dibagi quantity beserta marginal cost. Sekian pembahasan video dari saya mengenai cost of production. Terima kasih.